Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surah Al-Ma'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzib biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Muqaddimah. Surah ini mengingatkan kaum beriman yang rajin menjalankan sholat, tetapi tidak peduli kepada anggota masyarakat yang lemah. Sholat yang dilakukan tidak menyentuh hatinya untuk memperhatikan kaum lemah. Sikap demikian sama dengan mengingkari hari pembalasan. Karena yang meyakini datangnya hari balasan tidak akan berbuat demikian. Mereka tidak menghayati penuh sholatnya yang selanjutnya terdidik dan terarahkan, tetapi sibuk berlomba memamerkan harta kekayaan, kedudukan atau ilmu. Hatinya tidak tergerak untuk berbagi rasa dengan yang papa. Papa itu kan kaum papa, kaum yang kalau dalam bahasa Arabnya mungkin ma'alah, ma'alah. Yang miskin, fakir, papa. Di bahasa Arab juga ada fuqara, masakin, alah, alah, ailah, ailah. Dalam yajid ka'ilah. Peduli kepada yang kekurangan adalah sifat yang harus ada pada seorang mukmin yang rajin sholat. Demikian pesan Rasul dalam suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Adin di sini kalau di pengantaranya tadi diartikan dengan hari pembalasan. Ya. Sama dengan Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah itu. Penguasa hari balasan. Ini juga diartikan dengan agama. Boleh saja mendustakan hari kiamat atau mendustakan agama, kedua-duanya maknanya tidak bertentangan, tapi masih tetap relevan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau satu kata mengandung dua makna itu apa? Mustarak ya. Mustarak. Kalau dua kata mengandung satu makna kan muradif ya. Dua kata satu makna muradif, satu kata dua makna mustarak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Itu orang-orang yang mendustakan agama atau yang mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya penuh adanya kiamat. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musalli, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum 'an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat. Lalai itu banyak maknanya nanti. Lalai meninggalkan sama sekali, lalai mengabaikan, mengerjakan tapi abai dengan waktu dan sebagainya, atau lalai dalam sholatnya,
Ketika dia sudah mungkin rajin mengerjakan, tapi pikirannya tidak fokus, ya, mungkin tingkatan lalai itu bisa bergradasi. Ada yang lalai betul-betul meninggalkan, ini lalai yang paling rendah, jadi tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, lalai dalam ketepatan waktunya, nggak terlalu peduli dengan pentingnya sholat. Nah, yang paling tinggi, lalai tapi masih paling tinggi, paling masih agak baik. Lalai, dia mengerjakan sholat, tetapi lalai dalam uh, bacaannya, lalai dalam hatinya, ya, tidak mengikut sertakan hatinya dalam sholat. Mungkin bisa kita gradasikan makna lalai di situ. Sahur. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Ini makna yang keenam ini bisa berkorelasi dengan yang kelima atau berdiri sendiri. Kalau sebagai tafsir dari yang kelima, berarti orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah orang yang riya dalam sholatnya. Ya, itu kalau diterjemahkan ayat yang keenam sebagai tafsir dari ayat yang kelima. Tetapi kalau ini secara mandiri, orang yang mendustakan agama, nah itu alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya. Jadi ini boleh saja diterjemahkan secara mandiri, itu eh, perbuatan yang tidak yang terpisah dari sholatihim sahun itu. Mau diterjemahkan yang khusus, misalnya alladzina hum sholatihim sahun. Siapa yang sahun itu? Alladzina hum yura'un. Nah, gitu ya. Yang sahun itu orang yang sholatnya tidak karena Allah, tetapi karena orang lain, karena riya. Tetapi ini mau kita terjemahkan yang lain juga tidak apa. Misalnya, alladzina hum yura'un itu secara mandiri dia uh, bagian dari karakteristik alladzi yukadzibu biddin. Kan gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi, satu yaitu waliyati wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya kan? Yang ketiga, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang keempat, alladzina hum yura'un. Yang kelima, yamna'unal ma'un. Gitu. Jadi ketika kita maknai seperti itu sebenarnya tidak bertentangan. Tafsir itu sepanjang tidak bertentangan, maknanya itu masih sejalan dengan yang dikehendaki, itu tidak apa-apa. Itulah perbedaan-perbedaan dalam penafsiran itu karena memang karakteristik ayatnya terbuka untuk perbedaan, bukan pertentangan. Perbedaan tapi bukan pertentangan. Alladzina hum yura'un wa yamna'un. Kita baca penjelasan. Ayat 1 sampai 3. Untuk menggugah kepedulian kepada orang yang papa, surah ini diawali dengan pertanyaan tentang orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, Prof. Yedi menerjemahkan at-tindi, di situ adalah hari pembalasan. Di saat itu, seseorang hanya dapat ditolong oleh iman dan amal soleh. Yang mendustakan hari pembalasan akan sangat kecewa karena tidak menyiapkan bekal sewaktu masih hidup dan terkejut ternyata banyak kewajiban yang belum dikerjakan. Di antaranya peduli kaum miskin. Sedang ayat selanjutnya menjelaskan ciri yang berlebihan dan lemahnya iman terhadap janji Allah. Mereka berat berbagi rasa dengan kaum yang papa, baik dengan menyantuni anak yatim dan kaum miskin, atau dengan sikap peduli yang lain. Hati mereka tidak tergerak untuk meringankan beban kaum miskin, menyantuninya di bidang kesehatan atau pendidikan. Yang terpikir hanya bagaimana menambah kekayaannya sebagai alat utama memuaskan nafsu.
padahal ia kaya karena jasa kaum miskin. Ada hadis namanya, antum tungsuruna bidu'afaikum, ya, apa bidu'afa, kalian itu tertolong karena adanya orang-orang yang du'afa di sekitar. Itu kalau diterjemahkan secara spiritual maupun secara hukum sosial ekonomi bisa aja. Orang yang kaya itu nggak akan bisa bekerja sendiri kecuali ada orang-orang miskin yang bekerja kepada. Pabrik yang besar itu nggak mungkin berjalan kecuali ada orang-orang yang butuhkan pekerjaan dan bekerja di situ. Secara spiritual kita juga bisa ini. Kita ini bisa aman. Jangan-jangan karena doanya orang-orang yang miskin di sekitar kita. Orang-orang yang du'afa di sekitar kita mohon pada Allah supaya negerinya masih aman. Ya, siapa tahu orang-orang yang begitu. Berarti kan kita kan tertolong. Antum tungsoruna bil du'afa. Kalian tertolong oleh orang-orang yang du'afa di sekitar kita. Ya. Oke. Teruskan lagi. Mana tadi? Mana tadi? Ya. Adanya perbedaan sosial dalam masyarakat, suatu keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat sebagai kesatuan. Zakat dan sedekah ataupun ketentuan Islam yang mengharuskan seorang mengeluarkan hartanya adalah untuk menutup kesenjangan masyarakat. Sangat jelas bahwa kesenjangan itu harus menjadi harapan ke masyarakat Muslim. Di sana mereka bertemu dan bekerja sama. Di sana mereka dibina semangat gotong royong dan timbang rasa. Tugas sosial ini disebut fardu kifayah yang setiap Muslim terkait dengan mengembangkan kepedulian terhadap kaum du'afa, selain mengurangi tajamnya perbedaan, juga akan mempererat solidaritas dan memperkuat rasa peduli kepada sesama. Seseorang tidak lengkap imannya sampai ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Demikian petunjuk Rasul. Jelasan dari Prof. ini di ayat 1 sampai 3. Saya teruskan. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Pada ayat ini Allah mengingatkan kaum beriman yang rajin sholat agar tidak berperangai seperti yang mendustakan hari pembalasan. Sebab sholat yang dilakukan dengan benar akan merubah sikap acuh menjadi peduli. Peka hatinya terhadap jeritan dan kepincangan masyarakat dalam segala bentuknya. Yang rajin sholat tetapi hatinya tidak terpanggil untuk menyantuni yang apa, seperti yang mendustakan hari pembalasan, yang tidak percaya bahwa segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, sholat yang mereka lakukan dinilai tidak berfungsi penuh. Jiwanya tidak terdidik menjadi dekat kepada tuntunan agama, yang rela mengorbankan harta demi tegaknya perintah Allah pada diri. Kalau sholat tidak berfungsi, bukan sholat yang salah, tetapi penghayatannya yang kurang. Kekhusyuannya dan pengakuan dosa yang sering diucapkan di hadapan Allah kurang membekas pada hati dan sikap hidupnya. Jadi kadang kita sholat itu kan, ya sampai nangis, sampai apa. Tapi tangisan kita ini nggak ada bekas apa-apa, ya tangisan buaya. Ya. Oke, 6 sampai 7 ya.
Selain tidak peduli kepada yang harus dibantu, orang yang tidak terbina oleh sholatnya juga lebih condong bangga karena kaya dan terima. Harta yang dimiliki dianggap hasil murni usahanya. Tiada seorang pun yang berhak mengatur apalagi berbagi. Zakat dan sedekah dianggap memborosan. Pemberian zakat atau sedekah menurutnya hanya mendidik bermalas-malasan dari bergantung pada orang lain. Tidak salah memberikan sedekah, seorang memberikan sendiri sedekahnya, tetapi untuk meningkatkan pengelola, penyaluran dan pengawasan melalui badan zakat yang kini berkembang akan jauh lebih baik. Sehingga segala macam sedekah yang besar perannya tersalur dengan baik dan dapat mengikis segala bentuk kemiskinan. Jadi ini dia ini proses ini menekankan pentingnya badan amil zakat. Dan memang pada masa beliau di UI itu dibentuk lazis. Itu agak streng itu, memaksa dengan SK rektor. Jadi bahasanya kalau tidak mau ya silakan keluar dari UI. Kira-kira seperti itu. Nggak mau dipotong hartanya untuk zakat. Kalau gajinya nggak mau dipotong untuk zakat, silakan keluar dari UI. Itu bahasa tegasnya. Beliau nggak keluar bahasa itu. Tapi ya ini harus NSK rektor. Khud bahasanya. Khud itu ambil, ambil yang punya kekuasaan. Ketika Prof. ini memegang kekuasaan penuh sebagai rektor itu, beliau putuskan harta dari apa itu harus dipotong untuk zakat, dikeluarkan zakatnya di bentuk badan amal zakat, toh kembalinya juga kepada warga masyarakat dan punya sekitar. Itu yang luar biasa. Ada pengertian tersirat bahwa sikap acuh terhadap yang papa menunjukkan ketidakyakinan seseorang kepada akhirat dan janji Allah. Ia berusaha menghabiskan hasil usahanya sebelum ajalnya datang. Padahal yang mendermakan hartanya untuk meringankan derita sesama akan dibalas Allah dengan berlipat ganda. Kaum mukmin yang rajin sholat harus menghindari sikap yang demikian. Tiada orang menjadi miskin karena berzakat dan bersedekah. Demikian Rasul menegaskan dalam hadis. Islam memandang kemiskinan dalam segala bentuknya sebagai gejala sosial yang harus dikikis dan dihilangkan. Miskin rawan menjadi kufur, kata fakru yakuna kufran. Yang terbelenggu kemiskinan mudah tergoda iman. Sedang zakat, sedekah, dan infak yang dikelola dengan baik dapat menutup lubang kesenjangan ini. Perbedaan tingkat kesejahteraan tidak dijadikan batas pemisah, tetapi Islam menjadikannya jembatan penghubung dan garapan masyarakat untuk fardu kifayah agar tumbuh saling hormat dan peduli. Jadi adanya lembaga-lembaga pengelola zakat itu dimaknai sebagai sebuah kewajiban kifayah yang perlu diperhatikan. Dalam Islam tidak ada pemisah antara takwa dan peduli kepada sesama. Dua, kikir dan pamer harta atau kedudukan adalah sikap yang dicelakan. Oke, saya kira itu ya. Kita baca surah Al-Maun. Semoga ada faedahnya, ada manfaat. Mari kita akhiri.